Pada saat ini itu Bitcoin masih ada ruang gerak lagi naik sedikit sampai ke resisten selanjutnya di 29.100 sampai 29.200 ke range area ini. Dan juga di area tersebut kita ngelihat udah ada banyak penumpukan resistance dari struktur market maupun dari trendline resistance-nya. Jadi saat rilis data nanti malam itu market bisa ngepump karena sangat volatil banget. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto dengan data secara netral. Jadi make sure teman-teman untuk like dan subscribe karena itu gratis, kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading ataupun investingnya berjalan lancar. Yang mau dislike boleh kok, supaya channel ini gak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan gak bisa dicari. Oh iya, jangan lupa komen juga ya, karena di setiap akhir bulan kita adakan undian free giveaway untuk membership Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing entry juga. Dari last update di video member, teman-teman lagi pada cuan ya. Jadi buat kalian yang pengen gratisan nih, nggak suka bayar, nanti di akhir bulan semoga dapat ya giveaway membershipnya. Tapi buat teman-teman yang nggak pengen nunggu sampai akhir bulan, bisa kok masuk ke grupnya juga, nanti di akhir video jelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. By the way, dari update terakhir ini cukup akurat ya. Bitcoin itu ngepump lagi sampai ke 29.200 setelah rilis data FOMC. Tapi sebelum kita masuk ke teknikal, kita mau ngebahas dulu nih setelah FOMC kemarin. Kemarin itu kan ada rilis data FOMC dan kenaikan suku bunga. Dan naiknya suku bunga kemarin itu sesuai sama ekspektasi para pelaku pasar tuh. Di meeting bulan Juni, para pelaku pasar juga sudah memprice in The Fed itu nggak akan naikin suku bunga. Karena kalau The Fed naikin suku bunga lagi, mungkin akan ada banyak bank yang akan collapse. Kita ngelihat udah beberapa bank yang ada di ambang kehancuran. Banyak sekali nasabah bank yang menarik uangnya di Amerika Serikat karena ketakutan uangnya itu nggak aman di bank. Dan itu membuat banyak saham perbankan ngedump. Padahal sebelumnya dibilang itu sektor banking system Amerika Serikat sound and resilient. Pada bapak engkau, ini kurang ajar. Sorry lah. Tapi ya sudahlah, semoga aja kalau orang-orang tarik uangnya dari bank, pindahinlah sedikit ke Bitcoin ya. Anyway, sebentar lagi kita akan melihat ada rilis data NFP dan unemployment rate. Diekspektasikan itu penganggurannya naik dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia itu menurun. Naiknya pengangguran itu bisa menolong sedikit menurunkan inflasi. Entah kita menyebutnya naiknya pengangguran itu bagus, tapi buruk juga buat yang terkena layoff. Ya, sometimes good news is a bad news and bad news is a good news. Kalau average hourly earning ini nggak terlalu pengaruh ya. Jerome Powell juga yang kemarin ngomong, jadi jangan terlalu dibikin pusing deh. Kita jangan masukin otak kita terlalu banyak data. Karena semakin banyak data bukannya makin jelas, malah makin bingung. Sometimes less is more. Sekarang kita lanjut deh ngeliat ke chart ya. Kemarin itu Bitcoin ngepump lagi sesuai ekspektasi dari analisis sebelumnya. Dan sekarang Bitcoin lagi di krusial banget nih. Antara mau breakout atau malah ngedump. Kalau kita ngeliat dari struktur market, ini bertumpuk, ada banyak resistance di sini. Secara time frame 4 jam kita memang kelihatan bearish. Dengan terus-terusan membuat lower high. Tapi di sisi lain kalau kita turun ke time frame lebih kecil, yaitu 1 jam, Bitcoin ini jelas banget membuat struktur naik higher high dan juga higher low. Tapi di sini juga kita ngelihat penguatannya Bitcoin itu makin lama makin lemah. Selain dari momentum indikatornya mulai menurun dan membuat bearish divergence. Dan mungkin beberapa teman-teman di sini juga ngelihat kita itu membuat sebuah pattern, yaitu rising wedge. Beberapa ngeliatnya sebagai channel, beberapa juga ngelihat sebagai rising wedge. Apapun yang teman-teman lihat, minumnya teh botol sosro. Apapun yang teman-teman lihat, kita harus objektif ngelihat strukturnya juga ya. Nggak sampai 24 jam ke depan kita bisa ngelihat channel atau rising wedge ini di breakout. Kalau saya ngeliat secara teknikal, memang kita cenderung untuk terjadi breakdown ke bawah nih. Kecuali kita ngelihat Bitcoin ngepump di atas 30.000. Lebih tepatnya itu di area sini. Jika Bitcoin ada breakout yang kuat di atas 30.000, most likely scenarionya adalah kita akan ngelihat lagi Bitcoin ngetes ke 32.000 nih. Itu merupakan area validasinya untuk terjadi breakout ke atas. Tapi misalkan kalau kita terjadi fake out lagi nih, Bitcoin ngetes ke 30.000 lalu ada buntut panjang rejection, closing lagi di bawah 30.000, wah itu merupakan tanda yang jelas banget kita akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Level pertama yang dituju itu adalah 27.200, dan kalau level ini dites lagi itu rentan banget untuk terjadi breakdown lagi. Jadi untuk saat ini yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan Bitcoin responnya terhadap
resistance ini dan juga 30.000 itu seperti apa. Karena sekarang udah mepet banget loh, nggak sampai 24 jam mungkin ya kita akan ngelihat ada breakout dari channelnya Bitcoin di lower time frame ini. Dan itu akan mendikte kita ke arah mana sih yang lebih dominan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemungkinan teman-teman nontonnya setelah rilis data ya, dan itu diharapkan menjadi katalis untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya. Untuk trading setup Bitcoin sekaligus analisis koin lain itu semua saya share ada di grup membership Cuan Kripto. Ini grup berbayar tapi murah banget, recehan deh, nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga ilmu yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan perharinya. Receh banget kan? Buat yang suka gratisan, komen videonya, tunggu akhir bulan kita adakan undian. Tapi buat teman-teman sini yang nggak pengen nunggu sampai akhir bulan buat masuk ke grup, caranya teman-teman tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.